Gimana sih pengalaman gue selama kurang lebih 1 tahun ya, gue buletin aja nih, kurang lebih 1 tahun pemakaian dari motor Honda Beat Deluxe 2020 yang gue pakai ini ya, selama gue ngonten, selama gue pakai jalan-jalan. Pengalaman gue selama kurang lebih 1 tahun menggunakan motor ini, bagaimana performanya gitu cuy ya. Kondisi dove-nya ini hilang, jadi ini udah hampir kayak ngeglossy gitu cuy, udah hampir ngeglossy, kelihatan ya dari ada sinar matahari tuh udah nggak kayak ngedop kayak gini cuy. Udah warnanya glossy. Ini 1 tahunan kurang lebih keren ini. Ini ada baret-baret juga. Ini baret-baret tuh karena gue pernah crash ya. Ada videonya waktu itu crash, ini hancur semua. Sekarang kita nyalain juga. Nah, untuk kondisi speedometer masih oke. Jadi selama gue dinyalain kayak gini, ini masih berfungsi. Ada ininya nyala, terus jarak kilometernya juga totalnya nyala. Indikator bensin gak ada masalah ya selama ini. Karena biasanya kalau misalkan ada indikator yang masalah itu kadang ininya penuh tapi bensinnya habis gitu ya. Kalau enggak ininya habis tapi bensinnya penuh gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Oke cuy, terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke CR Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Nah, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, gue hitung 1 sampai 3, oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semoga kalian mengklik tombol subscribe yang warna merah itu ya cuy ya. Selamat menonton, enjoy. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Sandy Ardiansah di CR Channel. Ya, kesempatan kali ini gua bakal coba bahas nih gimana sih pengalaman gua selama kurang lebih 1 tahun ya. Gua buletin aja nih, kurang lebih 1 tahun pemakaian dari motor Honda Beat Deluxe 2020 yang gua pakai ini ya, selama gua ngonten, selama gua pakai jalan-jalan. Dan ini posisi gue sedang berada di Taman Kiara Art Park depan ya. Tujuannya lagi mau menuju ke arah Bandung Timur. Sambil nanti jalan gue bakal sambil bahas nih kelebihan dan kekurangan masalah dari motor ini dan pengalaman gue aja ya. Pengalaman gue selama kurang lebih 1 tahun menggunakan motor ini, bagaimana performanya gitu ya. Nah, jadi kali ini tuh sesuai judul, performa Honda Beat Deluxe 2020 kurang lebih selama 1 tahun ya. Gue buletin aja 1 tahun biar nggak banyak yang penasaran, karena ini motor baru tahun 2020 juga, sekarang baru tahun 2021. Nah, di sini gue bakal bahas ya performa Honda Beat Deluxe 2020 selama pemakaian 1 tahun. Untuk kondisi bodi ya, gue di sini mau jelasin dulu untuk kondisi bodi. Ini bagian depan, ini bagian dashboardnya, ini bagian belakang, spakbor dan lain-lain. Dalam kondisi 1 tahun kurang lebih ini masih mulus. Cuman ada sedikit ini ya, kalau misalkan motornya yang sering dipoles atau sering yang dibersihin, kondisi dove-nya ini hilang. Jadi ini udah hampir kayak ngeglossy gitu cuy. Udah hampir ngeglossy, kelihatan ya dari ada sinar matahari tuh udah nggak kayak ngedop kayak gini cuy. Udah warnanya glossy. Ini 1 tahunan kurang lebih keren ini. Ini ada baret-baret juga. Ini baret-baret tuh karena gue pernah crash ya. Ada videonya waktu itu crash, ini hancur semua. Tapi untuk kondisi dove-nya ini, karena silver di motor Beat Deluxe 2020 ini warna kondisinya sebenarnya dove, cuman gara-gara sering dilapin jadi ngeglossy kayak gini ya cuy ya. Terus untuk kondisi mesin sih aman-aman aja. Untuk kondisi mesin it's okay, no problem, gak masalah ya, asalkan kalian rutin ganti oli, terus cek ganti oli gardan juga ya. Pokoknya dicek sedikit-sedikit lah. Kita bahasnya sambil jalan aja ya, sambil nyobain test ride nih selama 1 tahun pemakaian motor Beat Deluxe 2020. Oke, sekarang kita nyalain juga. Nah, untuk kondisi speedometer masih oke. Jadi selama gua dinyalain kayak gini, ini masih berfungsi. Ada ininya nyala, terus jarak kilometernya juga totalnya nyala. Indikator bensin gak ada masalah ya selama ini. Karena biasanya kalau misalkan ada indikator yang masalah itu kadang ininya penuh tapi bensinnya habis gitu ya. Kalau enggak ininya habis tapi bensinnya penuh gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau gue ini alhamdulillah aman-aman aja. Dan motor gue sekarang udah tembus di 22.714 km ya. Sekarang kita coba nyalain dulu. Starter masih oke, jalan. Gas juga enak. Bagian lampu kita cek dulu ya. Ini bagian lampu karena udah custom menggunakan lampu alis juga. Nah, ini gue sudah menggunakan lampu alis dan devil eye. Kita nyalain dulu lampu utamanya. Lampu utamanya masih oke dan jalan seperti pada umumnya ya, masih berfungsi dengan normal gitu. Oke, kita coba lagi. Terus bagian kombi brake itu kalau misalkan kita narik tuas handle sebelah kiri, nah jadi kalau sistem kombi brake itu kalau misalkan kita narik tuas sebelah kiri, maka otomatis yang sebelah kanan bakal ikut berjalan. Seperti ini masih berfungsi, cuman agak perat aja ya.
kurang lebih 1 tahun, kondisinya masih pada oke. Terus bagian apa lagi ya? Velg karena udah dirubah warna, jok juga udah diganti, spion udah diganti, semuanya masih oke. Sekarang kita coba test ride ya. Jalan rasanya kayak gimana? Apakah berbeda dengan waktu pertama gua beli di toko? Kita coba dulu ya. Kita bakal coba menuju ke arah sana tuh. Nanti ke Bandung Timur, arah Gede Bage lah. Kita coba dulu sebentar ya, nyebrang dulu ini. Perjalanannya masih lumayan agak rame. Soalnya kondisi siang-siang cuy. Oke, kita nyebrang dulu. Oke, sekarang kita coba. Ini untuk tarikan awal, karena jalan juga gua nggak bawa kebut-kebutan ya. Tarikan awal masih oke, cuman seperti biasa ya. Kalau misalkan motor Beat itu yang gua pakai ini bukan tenaga yang buat kenceng-kencengan. Sekali lagi ini hanya untuk motor harian, makanya motor Honda Beat itu banyak pasarannya di mana-mana. Untuk tarikan awal ini dari 0 ke 40 lumayan juga ya. Tarikan awal oke. Cuman agak berat ya. Kalau menurut gua sih tarikan awal itu agak berat sedikit. Cuman kalau misalkan nanti udah di dari 40 ke atas itu lumayan nagen, tapi dalam artian jalan datar ya. Kalau misalkan di jalan tanjakan menurut gue itu ngempos, masih seperti pada umumnya motor Beat Deluxe 2020 ini. Kita coba agak sedikit kencang ke bagian depan ya, karena ini jalan juga sudah diprediksikan kosong nih. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari 40 ke 60 langsung ya, gercep banget tuh. Oke, dari 60 ke 80 masih oke. Kita coba nih, dari 80 ke 100 udah lumayan agak ngeden. Oke, nih udah tembus 90 cuy. Ya 100 ya udah tuh, cukup lah, 100 kurang pokoknya. Ini kalau misalkan untuk kondisi jalannya datar itu masih oke ya, masih enak. Tapi kalau misalkan untuk jalannya yang nanjak kayaknya nggak disarankan untuk kebut-kebutan dan emang gak ada tenaganya ya. Nah, di sini gua mau sedikit sharing juga pengalaman gua perawatan motor si Beat ini, si Superboy ini selama kurang lebih 1 tahun. Gua tuh sering rutin ya ganti oli, itu bukan tiap per bulan, tapi tiap 2000 km gua ganti oli. Itu pasti rutin cuy, jangan sampai terlewat.